Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margarita, NIM 8603851191 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan membahas tentang filsafat ilmu yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Dan yang kedua, pendidikan bermakna sebagai penguatan filsafat ilmu. Dan yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Dan yang keempat, contoh konkret penerapan dalam praktek pendidikan. Di sini saya akan membahas yang pertama tentang peran filsafat ilmu. Peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bekerja sebagai pengawas epistemik. Bagi ilmu pendidikan, ia memastikan bahwa pendidikan eksistensi yang disebut dengan ontologis. Menjawab apa itu pendidikan? Apakah pendidikan sekedar transfer pengetahuan atau proses pembentukan manusia seutuhnya? Dengan analisis ontologi, pendidikan tidak kehilangan arah hakikatnya. Keilmiahan atau yang disebut dengan epistemologis menjawab bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh. Apakah metode penelitian pendidikan valid? Apakah kurikulum berbasis teori berbukti? Filsafat ilmu mengkritis metode agar tidak sekedar mengikuti tren tanpa dasar ilmiah. Nilai atau yang disebut dengan psikologis menjawab untuk apa pendidikan itu dilakukan? Apakah pendidikan hanya untuk pasar kerja atau juga untuk kemanusiaan dan moral? Di sini filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap bermakna dan tidak kehilangan nilai etis. Jadi filsafat ilmu berfungsi sebagai filter agar ilmu pendidikan tidak dangkal, tidak bias, dan tidak berorientasi pada nilai. Dan ini saya lanjut dengan pembahas yang kedua, yaitu tentang pendidikan bermakna sebagai penguat filsafat ilmu. Hubungan ini dua arah, bukan satu arah. Pendidikan yang bermakna seperti menghadirkan pengalaman nyata, memberi bahan reaksi bagi filsafat ilmu, menghasilkan praktek pendidikan baru, memperkaya teori, menguji teori apakah konsep seperti konstruktivisme, humanisme, dan lain-lain benar-benar bekerja di kelas. Contohnya seperti pembelajaran berbasis proyek menunjukkan bahwa siswa belajar lebih baik saat aktif. Ini memperkuat pandangan epistemologi konstruktivisme, pengetahuan dibangun bukan ditransfer. Artinya, praktek pendidikan laboratorium bagi filsafat ilmu. Di sini saya akan lanjut yang ketiga, yaitu tentang pembahasan filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Mengapa disebut pisau analisis pendidikan? Karena ia membedah persoalan pendidikan dari 3 sisi utamanya. Yang pertama yaitu ontologi, atau disebut dengan hakikat. Apa hakikat siswa? Atau objek dan subjek. Apa hakikat belajar? Menghafal atau memahami. Yang B, epistemologi, cara memperoleh ilmu. Metode apa yang sah? Cermat, efisien, dan diskusi. Apakah ontologi meningkatkan pemahaman atau hanya alat? Dan yang C, psikologi, nilai dan tujuan. Pendidikan untuk siapa? Individu, masyarakat, atau negara? Dengan 3 pisau ini, masalah pendidikan tidak dilihat secara permukaan, tetapi dibongkar sampai akar filosofinya. Dan yang keempat saya akan lanjutkan dengan contoh konkret penerapan dalam praktek pendidikan. Di sini dibagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama saya akan membahas tentang yang bagian A, kebijakan pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi. Berangkat dari epistemologi bahwa pengetahuan harus dipraktikkan, bukan hanya diketahui. Berbaris psikologi, nilai moral sebagai tujuan pendidikan. Dan yang B, kurikulum. Integrasi STM berdasarkan contoh ontologi bahwa ilmu tidak terpisah secara kaku. Kurikulum merdeka di Indonesia dipengaruhi filsafat, humanisme, dan konstruktivisme. Siswa sebagai subjek aktif. Dan yang bagian C, proses pembelajaran. Guru tidak lagi pusat, tapi fasilitator. Perubahan ontologi tentang siswa dan objek ke subjek. Diskusi dan problem solving. Epistemologi, pengetahuan dibangun melalui interaksi penilaian autentik, profotial, dan projek. Psikologi melalui proses bukan hanya hasil. Kesimpulan, filsafat ilmu dan pendidikan saling menguatkan. Filsafat ilmu memberikan dasar arah dan kritis, sedangkan pendidikan memberikan praktik nyata dan pengujian. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa kehilangan arah. Tanpa praktik pendidikan, filsafat ilmu akan menjadi abstrak tanpa relevan. Sekian dari saya, ucapkan terima kasih.